Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kelas kecil video anak bersama dengan Lause Jakaria. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu kita akan berdoa. Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Manusia tak jatuh dalam dosa. Datanglah Tuhan Yesus menyelamatkannya. Lagu selanjutnya yang akan kita nyanyikan adalah Bab Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kenapa Tuhan melihat? Karena hari ini tema yang akan kita pelajari ada hubungan dengan Tuhan melihat. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memimpin kami sehingga kami bisa beribadah dan bisa belajar lagu dan juga belajar firman-Mu saat ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, sekali lagi kita buka kitab Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Nah, kita sudah belajar kemarin tentang Abram. Siapa Abram? Abram adalah seseorang yang dipanggil satu keluarga, Hagar, Abram, Sarai, dan keponakannya Lot. Dipanggil keluar untuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Nah, kalau kita melihat perjalanan Abram sampai di sini dikatakan di tanah Kanaan ini Abram sudah tinggal 10 tahun. Tapi ada masalah. Kalau kita ingat Abram dijanjikan apa? Bahwa Abram nanti akan mendapatkan keturunan yang banyak. Namun di sini sampai saat itu Abram belum punya anak. Makanya waktu Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai punya hamba namanya Hagar. Nah, berkata Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku mendapatkan seorang anak." Dan Abram
mendengarkan perkataan Sarai. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kalau seseorang menjadi hamba dari orang lain, segala sesuatu yang dimiliki hamba itu milik dari nyonyanya. Nah, jadi artinya gini, kalau Hagar punya anak itu adalah anaknya Sarai. Makanya Sarai berpikir, gimana ya supaya Abram punya anak? Karena zaman dahulu kalau tidak punya anak, malu. Orang akan ejek dan olok-olok orang yang tidak punya anak. Namun, saya pikir, gimana caranya? Ada satu cara. Caranya apa? Hagar ini, supaya kalau Hagar ini punya anak dari Abram, maka anak itu jadi punya dia. Dia berpikir seperti itu. Tapi, akhirnya Abram menyetujuinya. Tidak ngomong banyak apa-apa. Abram menyetujuinya, dan kemudian apa yang terjadi? Waktu Hagar tahu dia hamil, dia langsung dikatakan memandang hina atau rendah nyonyanya. Jadi dia merasa, wah, nyonya aku nih gak punya anak. Aku nih hamil. Punya anak nanti sebentar lagi. Dia merasa, ya payah, nyonya aku payah. Tapi dia akan punya anak. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Sarai marah dan dia komplain sama Abram. Abram, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawab kamu. Akulah yang kasih hambamu ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan kau. Dia, ibaratnya Sarah ini komplain, marah dengan Abram. Ini salah kamu, Abram. Kalau kamu pikir-pikir, salah siapa? Salah siapa? Ayo. Sarai. Kenapa? Karena Sarai suruh Abram nikah lagi. Lalu salah siapa lagi? Abram juga salah. Karena mau mendengarkan perkataan istrinya yang salah. Jadi dua-duanya salah ya di sini. Nah, kalau kita lihat, Abram jawabnya gini. Dia kan hambamu. Ya udah, perbuat apa yang kamu suka. Akhirnya saya bilang, iya, dia kan hambaku. Aku beli dia. Kenapa dia harus ngejek-ngejek aku? Akhirnya apa? Dia diusir, ditindas. Sampai dia kabur. Hagar itu kabur. Nah, pelajaran apa hari ini? Yang pertama, kalau ada masalah, jangan buru-buru mengambil keputusan. Lihat, keputusan yang Sarai sama Abram buat salah. Tapi mereka demi hanya pengen punya anak, mereka ngambil keputusan yang salah. Makanya mereka menanggung konsekuensi masalahnya. Nah, belajar beginilah. Anak-anak pelajaran seperti ini ya. Jadi kamu semua, kalau dalam memilih sesuatu, misalnya kamu ada masalah, kamu pengen itu, jangan cepat ambil keputusan. Jangan, pokoknya seperti itu, pakai seperti itu. Harus doakan dulu. Abram tidak berdoa, Sarah tidak berdoa. Kalau mereka berdoa, mungkin jawabannya berbeda. Mungkin Tuhan akan kasih mereka jawaban, jalan keluar yang lebih baik. Mereka tidak sabar. Makanya harus sabar ya. Misalnya kamu, saya pengen punya handphone. Saya punya handphone baru, saya mau ini yang baru. Sabar. Jangan langsung marah-marah. Marahin papa mama kamu. Enggak, bukan begitu caranya ya. Kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan akan tolong kamu. Lalu, selanjutnya pelajarannya apa? Di ayat 7, malaikat Tuhan menjumpai Hagar di suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di dalam Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah kamu pergi? Lalu jawabnya, aku lari dari Sarai, meninggalkan Sarai, nyonyaku. Jadi malaikat Tuhan datang kepada Hagar di sumur.
Dia bilang, kamu dari mana? Mau kemana? Dia bilang, saya lari. Kenapa? Karena Sarai, nyonyanya, nyiksa dia, menindas dia. Lalu dikatakan, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kata malaikat itu lagi, karena aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, maka Tuhan kata, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Ismail. Sebab Tuhan telah mendengarkan penindasan atasmu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Lalu malaikat Tuhan bilang, kamu balik lagi. Nggak apa-apa. Nyonya kamu nindas kamu nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan punya sesuatu buat kamu. Yaitu kamu akan mempunyai anak, dan anak itu namanya Ismail. Ismail, ya. Ismail. Nah, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang berfirman kepadanya dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki untuk Abram, dan Abram menamai dilahirkannya Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail untuknya. Jadi kita lihat pelajaran hari ini yang kedua apa? Yang kedua adalah walaupun Hagar ditindas, melarikan diri, tidak ada yang lihat loh, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia melihat kita. Dia melihat kalau kamu lagi susah. Dia melihat kalau kamu dalam masalah. Tapi kamu harus berdoa kepada Tuhan. Itu pelajarannya. Jadi anak-anak, hari ini pelajaran yang singkat ya. Cerita tentang Hagar dan Ismail. Nah, kita dapat dua pelajaran. Satu, jangan berburu-buru. Nah, jangan buru-buru bertindak. Berdoa dulu dan mengambilkan keputusan. Kedua, kamu ingat Tuhan akan menolong kamu. Karena Tuhan El Roi, artinya apa? El itu Allah, Roi melihat saya atau melihat aku. Allah melihat aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya firman yang telah kami dengarkan bisa membuat kami semakin mengerti akan kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan berdoa, mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.